materi pertama akan menjelaskan mengenai perkembangan kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama, bagian A, pengertian manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazama yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, dan merencanakan. Selanjutnya, poin B, yaitu pengertian zakat. Kata zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yasku zaka'an wa zakwa yang berarti berkembang dan bertambah. Zakat juga digunakan untuk arti tahara atau suci, barokah, dan salah atau baik. Yusuf Qaradawi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pengertian zakat itu sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, bagian C, pengertian manajemen zakat. Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 11 disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusi, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya, poin D, perkembangan kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama, periode 2001 sampai 2004, penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dan sistem pendayagunaan berbasis manajemen, yaitu dilihat dari aspek kebijakan pendayagunaan zakat yang dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional pada periode ini. Maka ditandai dengan penguatan kelembagaan sebagai kelembagaan pendayagunaan zakat dan sistem pendayagunaan zakat. Dalam aspek penguatan kelembagaan dapat dipahami mengingat pada periode ini sedangkan dalam suasana yang baru diresmikan. Yang pertama, peresmian kantor Badan Amil Zakat Nasional dan penunjukan direktur. Yang kedua, pengadaan perumusan pendayagunaan zakat ke dalam program-program yang baku. Yang ketiga, pengembangan pengelolaan daya guna melalui pola kemitraan dana zakat yang diterima dan akan dikembangkan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kepedulian. Yang keempat, pendayagunaan zakat melalui unit salur zakat. Yang kedua, periode 2004 sampai 2006, pengembangan kemitraan antara lembaga pengelolaan dalam pendayagunaan zakat. Yang pertama, pengembangan kemitraan antara lembaga pengelolaan dalam pendayagunaan zakat. Yang kedua, penguatan sektor ekonomi. Dalam program pengembangan ekonomi, Badan Amil Zakat Nasional mengunut kebijakan pemberian porsi terbesar dalam seluruh program yang ada, yaitu mencapai 35%. Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional yang berbasis sosial ekonomi ditandai dengan apresiasi terhadap kondisi kemiskinan di Indonesia dengan menjadi sebagai materi uraian yang sekapur siri Kaporan tahun 2006. Menurutnya, banyak versi yang data tentang tersebut, namun terlepas dari perbedaan angkanya, subtesinya adalah sama dan tetap, yaitu bahwa jumlah orang miskin di Indonesia masih cukup banyak. Pemerintah dengan berbagai macam cara programnya telah berupaya
untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, baik melalui Departemen Sosial, Departemen Koperasi, dan UMKM, maupun departemen-departemen yang lainnya. Selanjutnya, poin ketiga, periode 2006 sampai sekarang menganut secara polis pengakuan zakat dalam peran sosialis ekonomi rekulis. Dilihat dari sisi perbedaan badan amil zakat nasional sangat dikuatkan karena dukungan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan sisi penguatan kelas elit elit polisi. Selanjutnya yang ketiga, periode 2006 sampai sekarang, pengakuan secara polis pendayagunaan zakat dalam peran sosialis ekonomis rekulis. Dilihat dari sisi keperbedaan badan amil zakat nasional sangat kuat karena didukung oleh Undang-Undang Nomor 38 1999 tentang pengelolaan zakat dan dari sisi penguatan kelas elit politik terhadap publik. Terlihat pada kehadiran Presiden RI Megawati Soekarno Putri membuka dan memberikan pengarahan pada silaturahmi penguatan badan amil zakat se-Indonesia pada tahun 2002. Presiden dalam sambutannya menyatakan jika semua orang mampu dan kaya di Indonesia menunaikan zakatnya, maka akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Program ini dilakukan atas identifikasi masyarakat itu ternyata sangat membantu, sangat meringankan beban bagi mereka yang melakukan dan berbagai pendampingan serta pendayagunaan dari program-program yang dilaksanakan pemerintah. Dari pendayagunaan Presiden di atas terlihat pertama, zakat dikembangkan sebagai instrumen dalam penguat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan zakat. Dari sisi substansi gagasan dari tampaknya sesuai dengan pandangan para pakar tentang fungsi zakat, namun nuansa politiknya sangat mendesak. Menambahkan materi mengenai prospek pengembangan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional suatu tawaran kebijakan, di mana prospek pengembangan suatu instansi dapat dikemukakan dengan melakukan analisis terhadap aset yang dimilikinya, baik bersifat material maupun non-material. Yang berkaitan dengan non-material bersifat seperti sumber daya manusia, kepemilikan, dukungan politik, dan sosiologis terhadap instansi. Dengan melihat karakteristik Badan Amil Zakat Nasional sebagai suatu instansi, maka pembahasan ini akan ditunjukkan pada suatu aset yang tidak tampak dengan dua pertimbangan. Yang pertama yaitu institusi ini tidak dimaksud institusi bisnis, di mana ia bersifat nirlaba. Pandangan ini didasarkan pada sisi normatif, doktorial, dan yuridis maupun dari rumusan-rumusan kebijakannya. Yang kedua yaitu objek pembahasannya, di mana hanya terbatas pada aspek pendayagunaan dan tidak ada aspek pengumpulan dana zakat. Pendayagunaan ini lebih menekankan pada 5 pengalokasian zakat yang program yang dipandang tepat untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun yang berkaitan dengan analisis terhadap prospek pengembangan pendayagunaan zakat, maka terdapat 3 landasan yang dipandang cukup berpengaruh. Yang pertama yaitu landasan eksternal institusi, merupakan modal dasar Badan Amil Zakat Nasional yang bersifat yuridis, formal, sosiologis, keterkaitan dengan BESDA provinsi serta hukum Islam. Yang kedua yaitu landasan sosiologis adalah umat Islam yang merupakan warga negara Indonesia, baik
dalam kapasitasnya sebagai muzaki maupun mustahik, di mana muzaki sebagai pemasok finansial yang tertarik dan sejalan dengan tingkat kepercayaan mereka. Dan untuk mustahik tentunya sangat ditentukan manfaat yang diterima olehnya dalam pendayagunaan zakat. Yang ketiga yaitu landasan keterkaitan, di mana Badan Amil Zakat Nasional dengan Badan Amil Zakat Daerah. Landasan ini dimaksudkan adanya hubungan psikologi internasional yang dibangun antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Basda Provinsi selama ini. Nah, berkaitan dengan prospek pengembangan pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional, maka terdapat 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi kegiatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai instrumen dalam menjalin hubungan dengan Basda Provinsi di Indonesia. Instrumen yang dimaksud adalah sarana atau model yang dipakai oleh Basnas dan diduga memberikan pengaruh terhadap kebijakan pendayagunaan zakat bagi Basda Provinsi. Instrumen silaturahmi dapat dikemukakan dan dibagi atas hal sebagai berikut. Yang pertama, silaturahmi periodik, kehadiran narasumber, keterlibatan dalam forum silaturahmi melalui kesepakatan kesejahteraan, dan pelatihan kunjungan Basda ke kantor Badan Amil Zakat Nasional, dan permintaan khusus Basda kepada Badan Amil Nasional Zakat. Nah, adapun aspek kebijakan Badan Amil Zakat Nasional yang berpengaruh terhadap kebijakan pendayagunaan zakat Basda, yaitu yang pertama, pembentukan unit zakat atau UPZ 00, dan yang kedua yaitu persentase pendayagunaan dana zakat, dan yang ketiga yaitu penggunaan dana zakat sektor amil, di mana C, faktor berpengaruh atas dasar-dasar kebijakan Badan Amil Zakat Nasional terhadap kebijakan pendayagunaan zakat Basda, yaitu hubungan internasional antara Lembaga Badan Amil Zakat Nasional dengan Badan Amil Zakat Daerah. Hubungan fungsional Badan Amil Zakat Nasional dan Basda yakni informatif, di mana konsultatif dan koordinatif merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kedua lembaga ini menjadi hubungan. Dalam misi organisasi Badan Amil Zakat Nasional tahun 2004 dan sampai dengan tahun 2007, terdapat 3 unsur misi yang dipandang terkait langsung dengan hubungan Badan Amil Zakat Nasional Basda. Ketiga unsur misi ini yakni menjadi reguler zakat nasional, koordinator Baslas, dan melayani upaya sinergi dan efektivitas menjadi pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan pemikiran terhadap program pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional sebagai aplikasi kebijakan organisasi. Nah, dari pemetaan pemikiran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah konsumtif tradisional, yang kedua ada konsumtif kreatif, yang ketiga ada produktif tradisional, dan yang keempat ada produktif kreatif. Nah, untuk kita mengetahui lebih jauh, kita akan masuk kepada konsumtif tradisional. Konsumtif tradisional ini ialah suatu model pendayagunaan zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dikaitkan dengan model pendayagunaan mencangkup bantuan untuk memenuhi kepentingan bencana alam seperti yang dilaksanakan pada korban bencana alam di Aceh dan juga korban gempa bumi yang ada di Yogyakarta. Jadi zakat konsumtif tradisional ini pemetaannya itu lebih mengarah kepada para korban yang terkena dampak dari bencana alam. Nah, zakat itu akan disalurkan kepada para korban-korban tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang pakar yang bernama Muhammad Daud Ali, bahwa ketika zakat pada umumnya habis disalurkan kepada yang berhak menerimanya untuk tujuan-tujuan
konsumtif saja. Kecenderungan secara tradisional pengelolaan zakat mengandung arti bahwa muzaki atau badan amil memperhitungkannya, mulai dari segi pemanfaatannya. Pada intinya, zakat konsumtif tradisional ini hanya membantu para korban-korban yang memang terkena dampak dari bencana alam tersebut, dalam artian hanya bersifat jangka pendek saja, kurang lebih seperti begitu untuk mengenai konsumtif tradisional. Nah, untuk yang berikutnya mengenai konsumtif kreatif. Berdasarkan kata konsumtif, menunjukkan bahwa barang yang diterima oleh mustahik hanya dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dan tidak dalam jangka waktu yang panjang, serta tidak memberikan nilai ekonomi serta langsung kepada para mustahik maupun selainnya. Nah, dari konsumtif kreatif ini kita bisa memahami bahwa demikian sikap konsumtif tetap mengandung arti sebagai barang atau jasa yang diterima oleh para mustahik ataupun para siswa yang tidak diharapkan perbarui oleh amil, meskipun barang atau jasa tersebut dapat digantikan dengan yang lain. Pelayanan ini mencangkup jaminan kesehatan masyarakat dan kartu prakerja, unit kesehatan keliling, penyuluhan kesehatan, dan pemberian pelayanan kesehatan keliling. Jadi kita dapat memaknai bahwa konsumtif kreatif ini ialah zakat yang memang lebih mengarah kepada bidang-bidang sosial dan juga pada aspek kesehatan. Nah, ini untuk membantu para masyarakat ataupun rakyat kecil yang memang masih terkendala di bagian kesehatan karena memiliki garis ekonomi yang di bawah rata-rata. Nah, inilah konsumtif kreatif ini hadir untuk membantu para masyarakat tersebut dengan disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Yang berikutnya di sini ada produktif tradisional. Zakat dalam bentuk produktif ini ialah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dan juga contohnya seperti mesin jahit, ada juga hewan-hewan seperti kambing, sapi, dan alat-alat yang lainnya. Jadi produktif tradisional ini lebih mengarah kepada untuk membantu masyarakat kita yang memang kesulitan dalam hal ekonomi, tetapi di sini kita memberikan bantuannya itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, inilah yang sangat dibutuhkan supaya membantu sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat kita, seperti begitu. Dari sisi teori, produktif tradisional ini cenderung pada aspek barang dan ekonomi. Ya, itu sangat betul. Sedangkan model pendayagunaannya yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional cenderung pada aspek kultural. Teori produktif tradisional ini terkesan tidak mengedepankan, sementara pada model pendayagunaannya Badan Amil Zakat Nasional justru merupakan objek manajemen. Nah, dalam pengelolaannya ini perlu adanya aspek manajemen agar zakat yang disalurkan itu tepat pada sasaran, mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pengawasannya, hingga pengendaliannya ketika zakat tersebut disalurkan. Hal inilah sangat penting untuk kita dapat mengetahui apakah zakat tersebut sudah tepat sasaran ataupun tidak. Nah, kurang lebih seperti begitu yang dapat kita pahami. Yang keempat di sini mengenai produktif kreatif. Maksudnya di sini ialah semua model pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pada hal ini pengembangan ekonomi ini tidak sekedar terkesan mengedepankan aspek manajemen tetapi menjadikan objek manajemen yang lainnya. Nah, jadi dalam model zakat tersebut ini, produktif kreatif ini, di mana kita memberikan bantuan kepada para mustahik tersebut untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima. Nah, kita memberikan bantuan dalam hal kegiatan ekonomi apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Contoh misalnya tidak memiliki keahlian tetapi di sini kita memberikan gerobak bakso. Nah, dari pemberian tersebut para mustahik itu akan belajar untuk mengelola bakso dan apa yang sudah kita berikan itu, fasilitas seperti gerobak tersebut itu akan diupayakan dan juga dimaksimalkan kepada para penerima tersebut. Nah, sehingga dampak yang dirasakan itu ialah mereka akan terbantu dari sisi ekonomi dan juga dari sisi kesejahteraannya. Nah, inilah yang kita lakukan untuk bagaimana kita bisa membantu sekaligus mendongkrak masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan dengan kita menghadirkan
barang-barang ataupun alat pelayanan yang bisa membantu mereka untuk terus berkreasi dan berinovasi dan kesehatan keliling. Jadi kita dapat memaknai bahwa konsumtif kreatif ini ialah zakat yang memang lebih mengarah kepada bidang-bidang sosial dan juga pada aspek kesehatan. Nah, ini untuk membantu para masyarakat ataupun rakyat kecil yang memang masih terkendala di bagian kesehatan karena memiliki garis ekonomi yang di bawah rata-rata. Nah, inilah konsumtif kreatif ini hadir untuk membantu para masyarakat tersebut dengan disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Yang berikutnya di sini ada produktif tradisional. Zakat dalam bentuk produktif ini ialah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dan juga contohnya seperti mesin jahit, ada juga hewan-hewan seperti kambing, sapi, dan alat-alat yang lainnya. Jadi produktif tradisional ini lebih mengarah kepada untuk membantu masyarakat kita yang memang kesulitan dalam hal ekonomi, tetapi di sini kita memberikan bantuannya itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, inilah yang sangat dibutuhkan supaya membantu sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat kita, seperti begitu. Dari sisi teori, produktif tradisional ini cenderung pada aspek barang dan ekonomi. Ya, itu sangat betul. Sedangkan model pendaya gunaannya yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional cenderung pada aspek kultural. Teori produktif tradisional ini terkesan tidak mengedepankan, sementara pada model pendaya gunaannya Badan Amil Zakat Nasional justru merupakan objek manajemen. Nah, dalam pengelolaannya ini perlu adanya aspek manajemen agar zakat yang disalurkan itu tepat pada sasaran, mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pengawasannya, hingga pengendaliannya ketika zakat tersebut disalurkan. Hal inilah sangat penting untuk kita dapat mengetahui apakah zakat tersebut sudah tepat sasaran ataupun tidak. Nah, kurang lebih seperti begitu yang dapat kita pahami. Yang keempat di sini mengenai produktif kreatif. Maksudnya di sini ialah semua model pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pada hal ini pengembangan ekonomi ini tidak sekedar terkesan mengedepankan aspek manajemen tetapi menjadikan objek manajemen yang lainnya. Nah, jadi dalam model zakat tersebut ini, produktif kreatif ini, di mana kita memberikan bantuan kepada para mustahik tersebut untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya seperti pedagang kaki lima. Nah, kita memberikan bantuan dalam hal kegiatan ekonomi apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Contoh misalnya tidak memiliki keahlian tetapi di sini kita memberikan gerobak bakso. Nah, dari pemberian tersebut para mustahik itu akan belajar untuk mengelola bakso dan apa yang sudah kita berikan itu, fasilitas seperti gerobak tersebut itu akan diupayakan dan juga dimaksimalkan kepada para penerima tersebut. Nah, sehingga dampak yang dirasakan itu ialah mereka akan terbantu dari sisi ekonomi dan juga dari sisi kesejahteraannya. Nah, inilah yang kita lakukan untuk bagaimana kita bisa membantu sekaligus mendongkrak masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan dengan kita menghadirkan barang-barang ataupun alat pelayanan yang bisa membantu mereka untuk terus berkreasi dan berinovasi. Nah, kurang lebih seperti begitu yang dapat saya sampaikan mengenai pemetaan pemikiran terhadap program pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional sebagai aplikasi kebijakan organisasi. Untuk lebih lengkapnya dan juga yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian poin D, yaitu istilah alternatif dengan relevan dengan pemetaan pemikiran pada program pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengembangan makna istilah, di mana pemetaan pemikiran yang mengandung teori pendayagunaan zakat yang digunakan oleh Muhammad Ali ini tampaknya tidak dapat dikategorikan pada model-model pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dari pemetaan terhadap model-model tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama ada konsumtif, rasional, partisipatif atau KTP.
di mana pandangan ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional kepada mustahik cenderung digunakan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, seperti pada model kemanusiaan. Model ini akan menyentuh aspek kebutuhan dasar fisik mustahik pada satu sisi dan ketidakmampuan mustahik lebih lanjut untuk secara mandiri melakukan pengelolaan ke arah yang bernilai produktif. Untuk sisi terakhir ini menunjukkan nilai konsumtif di mana merupakan karakteristik model tersebut. Nah, pemberian kebutuhan dasar kepada mereka misalnya seperti obat-obatan, makanan, minuman, di mana ini akan diberikan kepada para mustahik yang terkena daerah bencana lama dan akan dinikmati oleh mustahik tersebut juga dengan secara internal. Artinya dengan model ini mustahik hanya menerima dan menikmati manfaat atas dana zakat yang mereka terima secara internal semata, tanpa mereka mampu melakukan pengelolaan terhadap barang yang mereka terima. Selanjutnya yang kedua, produktif rasional partisipatif atau PRP, di mana pandangan ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Nah, produktif di sini dilawankan dengan kata konsumtif yang mengandung arti pemberian dana zakat yang tidak secara langsung menghasilkan nilai ekonomis. Nah, kata produktif ini tidak selamanya harus dipahami sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai material, tetapi juga mengandung nilai-nilai non-material. Harus pula dipertimbangkan. Nah, secara objektif, pemberian dana zakat untuk pengembangan dakwah, peningkatan kualitas sumber daya insani, keduanya tidak secara langsung menghasilkan nilai material, tetapi dengan proses yang berkembang, memungkinkan mustahik dan mengembangkannya dan untuk mendapatkan nilai-nilai material tersebut. Selanjutnya, relevansi istilah konsumtif rasional partisipatif dan produktif rasional partisipatif dengan kerangka teori penelitian teori Argenschi Takhiral-Nekim, di mana Takhiral-Nekim ini kita ketahui dia adalah suatu teori yang diperlukan oleh mujtahid dalam mengistinbatkan hukum Islam. Dia dipandang relevan dengan pembahasan penelitian pendayagunaan zakat karena dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat peran amil dalam konteks Badan Amil Zakat Nasional. Secara substantif, teori ini selalu diadaptasi dengan pembahasan di mana dia ini mengandung arti bahwa Badan Amil Zakat Nasional harus memperhatikan perubahan-perubahan yang baik secara internal maupun eksternal, di mana secara luar dan dalam. Nah, dari sini akan menentukan kebijakan-kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat. Dengan kata lain, kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat harus merupakan jawaban atas akumulasi faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan kebijakan. Berkaitan dengan fungsi amil sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa istilah amil merupakan kelompok profesional yang diberikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah zakat secara sempurna dan optimal. Secara sempurna maksudnya agar amil memberikan pemahamannya secara syar'i, baik kepada mustahik maupun muzaki, berkaitan dengan ibadah zakat sedang secara optimal, mengandung agar dana zakat yang berdaya guna sebagai dengan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya, atas dasar kewenangan amil ini yang dalam pasca Undang-Undang Nomor 38/1999 telah diinformasikan ke wilayah kolektivitas organisatoris harus mendinamik organisasi dalam merespon dinamika sosial dan politik.